Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini. Hari pertama di minggu ini, Senin 19 Desember tahun 2022. Percayalah Tuhan pasti akan menolong, bahkan akan memberkati kita, sama seperti Dia telah menolong dan memberkati kita di sepanjang malam yang telah kita lewati. Baiklah, kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 14 hari bersama Zakaria sebelum kita melakukan semua kegiatan kita. Dan puji Tuhan, hari ini kita sudah memasuki hari yang kedua, maka kita akan membaca kitab Zakaria pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Judul renungan kita hari ini, Allah yang memanggil kita. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-6. Ayo, ayo, larilah dari tanah utara, demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin, aku telah menyerahkan kamu, demikianlah firman Tuhan. Kita tahu, 70 tahun lamanya orang Yehuda dibuang ke Babel karena ketidaksetiaan kepada Tuhan. Tuhan membiarkan mereka hidup di negara asing. Mereka berada jauh dari tanah pusaka dan bait Allah sebagai pusat spiritualitasnya. Raja Koresi memerintahkan supaya mereka kembali ke Yehuda dan membangun kembali bait Allah. Lalu orang-orang Yehuda pun kembali ke tanah asalnya. Mereka dikumpulkan dari segenap penjuru Babel untuk berjalan pulang ke Yerusalem, dan akhirnya mereka pun menyatu lagi di tanah pusaka. Saudara, siapakah aktor utama di balik kepulangan mereka ke Yerusalem? Orang bisa menyebut Raja Koresi sebagai pahlawannya. Namun bukankah hanya Tuhan yang bisa menggerakkan hati Raja Koresi agar memerintahkan orang-orang itu pulang? Jadi sebenarnya Tuhan sendirilah yang memulangkan mereka, betul? Itulah yang diserukan Nabi Zakaria. Tuhan memanggil umatnya untuk pulang. Mereka disuruh pergi dari tanah utara dan dituntun ke Yerusalem atau Sion. Bahkan Dia berjanji akan berdiam di tengah-tengah mereka. Lebih lagi, mereka pun akan bergabung dengan berbagai bangsa lain karena banyak bangsa juga akan datang menjadi umat Tuhan. Itulah sebabnya Nabi Zakaria menyerukan supaya umat berdiam diri di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan. Lewat perenungan kita hari ini, Tuhan ingin bicarakan kepada kita. Panggilan Tuhan itulah dasarnya, sehingga kita menjadi orang percaya. Kita menjadi orang percaya bukan karena kebaikan, kekuatan dan kuasa dari para penginjil dan lain sebagainya. Kita menjadi orang percaya hanya karena Tuhan telah memanggil kita. Jika demikian, apakah yang hendak kita banggakan? Apakah yang hendak kita idolakan? Apakah orang mengajarkan agama kepada kita? Tentu bukan. Satu-satunya yang harus kita banggakan dan idolakan adalah Tuhan, karena Dialah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi umatnya. Allah memanggil kita. Amin. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita satu hal yang penting, bahwa Tuhanlah yang telah memilih, memanggil dan menetapkan kita menjadi umat kepunyaannya. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat dan berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan. Di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.